Sikap NU selama ini nih, gimana tentang rencana kepemimpinan presiden ini? Saya kira saya sangat yakin terhadap NU ya, komitmen NU. Saya tahu bagaimana politik kebangsaan NU. NU saya selalu akan hadir untuk Indonesia. NU selalu akan hadir untuk jadi penguat negeri ini. Terhadap siapapun pemimpinnya, NU akan selalu mendorong sepanjang pemimpin tersebut untuk kemaslahatan umat dan rakyat Indonesia. NU tidak akan bergeser dari perjuangan seperti itu. Dan pun NU tidak akan jadi pengkhianat bangsa ini. Karena NU adalah salah satu organisasi yang berperan secara fakta mendirikan bangsa ini. Sangat mustahil kalau akan jadi penghancur. Di samping yang ini kan selain NU kan ada juga, ada Muhammadiyah. Ya, kalau yang saya tahu tuh, mohon maaf kalau mungkin ada yang tidak saya sebut. Salah organisasi yang berjasa ikut andil mendirikan negara ini adalah itu NU dengan Muhammadiyah, di samping TKI dan sebagainya. Nah, ini kedua organisasi ini menurut saya menjadi sebuah kekuatan besar untuk mendorong Indonesia yang maju ya jaya. Nah ini pun harus didorong oleh rakyat, oleh kita, Bang Kumis. Nah kita kalau sebagai rakyat acu-acu aja terhadap dua organisasi, tidak ngurus juga. Enggak lah mungkin orang NU bisa ngurus Indonesia dengan orang NU-nya. Nggak mungkin juga orang Muhammadiyah ngurus Indonesia dengan hanya orang Muhammadiyahnya juga. Termasuk orang NU dan Muhammadiyah digabung ngurus Indonesia, bergabung dengan presiden, dengan pemerintah pun belum tentu bisa. Tanpa dukungan kita rakyat. Maka rakyat Indonesia ini harus dari mulai sekarang bismillah mempunyai kesadaran ini, miliki itu organisasi yang luar biasa khusus tuh ya, khususnya mungkin yang lain juga ada ya, tapi saya tidak ada organisasi yang mana itu jadikan itu milik kita, dukung oleh kita kalau memang kita ingin Indonesia jaya dan maju. Jangan sampai karena ketidaktahuan atas dua organisasi tadi, karena sesuatu kabar-kabar yang buruk atas dua organisasi tadi, atau karena ulah oknum dari anggota kedua oknum tadi, sehingga timbul kebencian kepada organisasinya. Padahal dalam ADART aturannya tidak seperti itu, oknum. Nah ini kebijakan, bijaksananya kita sebagai rakyat, objektif. Jangan mudah kita hanya kalah mendengar orang lain yang dibencinya organisasinya. Ini menurut saya kita belum dewasa. Nah, begini Pak Kiai ya, saya yakin warga Indonesia, masyarakat Indonesia semuanya juga pengen Indonesia ini bersatu, ya, betul, bersatu sampai menempuh kejayaannya ke depan. Betul. Tetapi kan mungkin ada beberapa negara di luar pun tidak menghendaki. Dengan ada Indonesia maju gitu loh, bersatu. Karena ini suatu kekuatan yang besar bukan hanya di Asia Tenggara, bahkan dunia. Kalau sampai Indonesia ini maju, maka apakah betul ada pihak-pihak yang dari luar negeri yang mencoba merongrong Indonesia ini dari dalam sendiri untuk menghancurkan, minimalnya walaupun tidak hancur tapi tidak bersatu? Menurut Pak Kiai gimana itu pandangannya? Nah ini pertanyaan yang saya tunggu dari dulu. Saya itu nunggu wartawan, nunggu aktivis media yang bertanya begini. Coba dijawab nih, Bang Kumis yang nanya. Sekalian saya akan jawab nih. Di sini terjawab mengapa Yusuf ini berbicara politik dan negara. Karena ini, Bang Kumis. Karena saya tahu Indonesia ini negara besar dan akan maju. Dan insya Allah ini akan menguasai dunia. Maka saya sebagai warga negara Indonesia dan sedikit saya paham agama, kalau saya tidak mendorong Indonesia dengan berbicara, saya berkomentar politik, pemerintahan, maka saya tidak bermanfaat jadi warga. Saya berpikir tadi, karena saya tahu Indonesia akan menguasai dunia, insya Allah akan besar, akan jaya. Oleh karena itulah saya ikut, terpaksa atau tidak, saya ikut bicara politik. Saya ikut berbicara tentang kenegaraan, ketatanegaraan, walaupun saya sadar akan dicaci maki. Nah, bagaimana nanti terhadap pertanyaan tadi Bang Kumis, apakah ada negara luar yang akan masuk Indonesia di dalam? Ada, Bang Kumis, ada. Secara feeling saya sudah tahu, analisa pun ada. Oleh karena itu juga Bang Kumis, mengapa saya ikut-ikutan turun? Karena saya tahu persis, yakin bahwa di luar sana ada satu negara, dua negara yang ingin menjadikan Indonesia ini untuk direbut, dijadikan dibagi-bagi kue.
Polo ini untuk negara ini, polo ini ada desain by desain seperti itu. Saya tahu itu insya Allah. Ya. Kemudian pun mereka yang dari luar itu, ini yang saya paling miris. Mereka menggunakan strateginya yang menjadikan alat bempernya untuk menghancurkan Indonesia untuk kepentingan mereka. Maaf. Oknum bangsa kita sendiri yang digunakan untuk jadi bemper mereka, dijadikan alat. Mereka lah yang di lapangan di Indonesia untuk membuat kacau di Indonesia, gaduh Indonesia. Ini sudah saya monitor, saya soroti. Oleh karena itulah Yusuf keras berbicara ketika memang saya harus bicara keras. Kenapa? Karena saking tahunya bahwa negara Indonesia, Bang Kumis, merah putih ini, Pancasila ini, Garuda yang saya cintai, ini akan diobok-obok. Oleh karena itu, orang salah berpandangan ke saya. Seorang Yusuf, seorang katanya punya pesantren, kok berpolitik, nyari duit, penjilat. Nih terjawab oleh ini, Bang Kumis, bukan itu arah saya. Saya tidak dilahirkan oleh Allah SWT untuk menjadi seperti itu. Saya ini orang Indonesia. Saya insya Allah untuk Indonesia. Kekhawatiranlah yang buat saya ini harus bicara politik. Kekhawatiran yang membuat saya harus bicara keras ketika harus keras. Kekhawatiran yang membuat saya harus turun untuk menyelesaikan persoalan yang mampu saya sekarang. Baik di Banten maupun di nasional, kalau mampu. Begitu. Bagaimana selanjutnya langkah saya ke depan terkait jika memang ada, dan memang menurut saya ada, dari luar akan mengajukan Indonesia, dari dalam. Pertama yang saya lakukan, Bang Kumis, sebagai warga negara Indonesia, saya diberi cinta oleh Allah, modal cinta oleh Allah, cinta kepada Indonesia. Saya cinta kepada Indonesia dan rakyat Indonesia. Dan saya diberi oleh Ta'ala keyakinan kepada Allah. Saya tidak takut pada itu. Karena saya yakin Allah Ta'ala akan membantu Indonesia. Saya potong dulu Pak Jai. Ini pemirsa nampaknya begitu pakai tentang bicara Indonesia. Bang Kumis pun sempat merinding. Dan nampak sudah ada satu perubahan dari Pak Yai ini, begitu semangatnya sampai bergetar, ya kan? Karena bicara Indonesia, maka Bang Kumis tadi saya cut dulu. Begini Pak Yai ya, sebenarnya tadi itu kayak tadi Pak Yai tadi ada satu kelompok dari utusan atau perwakilan negara luar melalui orang dalam Indonesia, kan gitu loh. Nah, tadi bukan Pak Kiai mengatakan ada organisasi yang besar kayak NU, Muhammadiyah. Nah, di saat kelompok-kelompok mereka mengobok-obok dengan cara aksi, dengan apapun namanya, kok nggak pernah muncul gitu loh. NU membuat sebuah tandingan. Kan mereka ngomong besar karena melihat jumlahnya. Tetapi kalau kita faktanya, sebenarnya kan nggak ada apa-apanya Pak Kiai. Karena NU itu saya tahu berapa juta warga NU di Indonesia ini. Tapi kok diem gitu loh. Apakah enggak tersulut ini orang mengobok-obok atau gimana sih? Itu yang bikin saya kagum terhadap NU. Begini Bang Kumis, mengapa NU tidak ikut-ikutan seperti mereka? Jawabannya satu, NU cinta Indonesia. Karena dia cinta Indonesia, dia tidak ingin melakukan sesuatu apapun yang akan merusak Indonesia dan rakyatnya. Walaupun sakit, walaupun sedih, tapi dia korbankan perasaan sakit dan sedihnya dengan melawannya, diam karena untuk Indonesia. Kalau NU tidak cinta Indonesia, orang NU tidak cinta Indonesia, saya tidak cinta Indonesia, Bang Kumis. Maaf Bang Kumis, kami punya keberanian, kami punya nafsu, kami punya kekuatan, kami tidak takut. Tapi apa artinya keberanian kami? Apa artinya kekuatan kami? Apa artinya kehebatan kami, pelotot kami, gemak kami, kalau akan hancurkan Indonesia? Tidak ada apa-apanya, tidak punya nilai. Bukan orang Indonesia menurut saya. Jiwa orang Indonesia mau mengorbankan perasaannya untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia. Bukan orang Indonesia namanya kalau semua emosi, semua kebencian, semua nyinyir dia tumpahkan, tapi bilang untuk Indonesia. Maaf, bukan jiwa Indonesia. Boleh warga Indonesia, tapi jiwa bukan jiwa Indonesia, Bang Kumis. Luar biasa. Nah, inilah satu kehebatan satu organisasi tertua di Indonesia dan yang memang melahirkan Indonesia menjadi merdeka. Ya sebenarnya kita tahu lah, nggak mesti saya sebutkan kelompok-kelompok mana yang akan mencoba tadi ya dengan segera dalihnya. Ya, dengan dikemas dengan apapun namanya agar warga Indonesia menuju perbaikan konon. Semua apa yang dilakukan kan menuju perbaikan. Nah, mungkin NU diam pun itu bukan berarti
nggak menutup kebaikan, tapi dengan cara yang lebih terhormat, lebih santun, karena dengan cara NU kepada Indonesia. Karena kalau NU dan Muhammadiyah bersatu bergerak, ada kelompok massa demo dari kelompok di luar NU dan Muhammadiyah, saya kira nggak ada apa-apanya. Tapi yang dilawan adalah saudara kita juga, yang akan menimbulkan satu persoalan baru untuk bangsa kita nanti, gitu. Gini kali Bang. Karena NU kan sudah punya langkah sendiri. NU menyelesaikan masalah itu satu dengan cantik, dengan indah, bahasa Banten cain herang lauk na benang, rahmatal lil alamin, dengan diskusi, dengan musyawarah. Nah, seperti itu. Jadi disampaikan dengan cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan tidak menimbulkan kemudaratan sakit hati yang lain. Itulah cara NU, itulah cara Islam yang sebenarnya. Nah, kembali lagi ini mungkin bincang-bincangnya mungkin kita sudahi, tapi seperti biasa sebagai closing statement terakhir Pak Kiai ini ya. Tadi kan dari awal judulnya juga bagaimana sih cara memilih pemimpin khususnya presiden agar Indonesia ini seperti cita-cita semua kita semua maksudnya menjadi negara yang maju, sejahtera dan jaya untuk kedepannya. Nah, coba pesan untuk warga nih untuk memilih calon presiden nanti agar jadi pemilih yang bijak, yang hati-hati dan tidak salah pilih. Coba Pak Kiai. Pertama saya mengajak kepada siapapun warga negara Indonesia, mohon maaf tidak memaksakan. Sebelum kita memilih seorang pemimpin, sebaiknya kita munajah dulu ke Allah. Yang kemudian kita melihat kepribadiannya. Mana yang lihat perilaku, akhlaknya. Yang kedua kesederhanaannya. Yang ketiga dia punya sifat dan karakter dan watak mampu mengakomodir, berkomunikasi, kemudian menampung seluruh aspirasi, kebutuhan dan pengaduan persoalan anak bangsa ini dari seluruh suku. Itu aja. Nah, itulah pemirsa, nampaknya satu bincang-bincang dengan Pak Kiai ini merupakan satu minimalnya menambah informasi bukan berarti akan mengadu domba apalagi seperti itu karena informasi-informasi yang lebih penting, lebih bagus pun banyak sudah dibuat. Tapi minimalnya obrolan Bang Kumis dengan Pak Kiai ini untuk menambah wawasan kita sesuai dengan apa pendapat Pak Kiai. Ini bukan analisa karena Pak Kiai juga bukan seorang analisis. Betul. Tetapi memang beliau adalah seorang Kiai hanya peduli dengan Indonesia. Jadi kapan beliau ngomong dan kapan beliau diam. Begitu Pak Kiai. Betul. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Keduanya nih. Makasih. Jangan sungkan nanti. Makasih. Siap. Kalau dipanggil Bang Kumis siap. Insya Allah dalam setiap perkembangan nanti tetap Bang Kumis akan selalu di samping Bang Kumis juga nanti podcast dan saya undang juga beberapa tokoh memang tokoh politik Siap. Tapi perlu diingat bahwa Indonesia perlu adanya ulama. Begitu Pak Kiai. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.